and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin jika cuma kamu satu-satunya orang di dunia ini yang punya wajah asli manusia, atau wajah yang kita anggap normal layaknya manusia biasa. Sementara ibu kamu, ayah kamu, dan semua orang yang ada di sekitar kamu, wajahnya udah berubah jadi kaku kayak boneka lilin. Dan rata-rata wajah mereka hampir mirip satu sama lain. Tapi anehnya, di dunia ini justru kamulah yang dianggap cacat, karena punya wajah yang normal. Kok bisa begitu? Makanya daripada makin spoiler, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dimulai ketika seorang gadis kecil bernama In Hyung sedang asik menggambar di dalam kamarnya. Sejak kecil, In Hyung memang memiliki bakat menggambar dan dia sangat suka menggambar sesuatu tentang keluarganya. Saat In Hyung sedang fokus dengan kertasnya, dia tidak sadar bahwa ibunya masuk ke kamar untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh anaknya tersebut. Sang ibu pun mencoba mencari tahu apa yang sedang digambar oleh In Hyung pada saat itu. Rupanya In Hyung sedang menggambar wajah seseorang yang tak lain adalah ibunya sendiri. Melihat bakat yang dimiliki sang anak, ibunya dengan bangga memajang gambar tersebut di dinding kamar In Hyung. Gadis kecil berwajah manis itu pun selalu tersenyum setiap kali ibunya memandangi gambar buatannya. Dan film pun baru saja dimulai. Beberapa tahun telah berlalu. Gadis kecil dengan senyuman manis itu kini telah tumbuh menjadi seorang remaja berparas cantik, dengan kulit yang putih dan bersih. Namun entah mengapa, sepertinya In Hyung tidak terlalu suka dengan wajah yang dia miliki saat ini. Tak lama kemudian salah satu temannya datang menghampirinya. In Hyung sempat menanyakan alasan kenapa temannya itu datang terlambat. Temannya pun menjawab bahwa dia baru saja dimarahi oleh wali kelas karena tidak mengerjakan PR. Setelah mendengar jawaban itu, In Hyung segera merapikan barang-barangnya. Lalu mereka berdua pergi menuju ke sebuah klinik kecantikan bersama-sama. Saat berada di ruang tunggu, mereka berdua menikmati permen sambil bercanda. Temannya kemudian menanyakan apakah In Hyung sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke klinik tersebut. Namun ternyata In Hyung pergi diam-diam tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Karena merasa bosan menunggu, temannya meminta In Hyung untuk menunjukkan buku catatan atau notebook yang ada di dalam tasnya. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil nama In Hyung. In Hyung pun segera bangkit dan menghampiri panggilan tersebut sambil membawa buku catatannya. Di dalam ruang konsultasi, In Hyung terlihat sangat cemas ketika sang dokter kecantikan sedang memeriksa isi buku catatannya. Rupanya In Hyung datang ke tempat itu karena ingin mengubah wajahnya agar terlihat sama persis seperti gambar-gambar aneh yang ada di dalam buku catatannya. Namun sang dokter tampaknya tidak bisa mengabulkan keinginan tersebut begitu saja, karena biaya untuk mengubah wajah sangatlah mahal. Mendengar hal tersebut, wajah In Hyung mendadak berubah menjadi sangat sedih. Kemudian dia bertanya berapa biaya yang harus dikeluarkan agar wajahnya bisa menjadi cantik seperti wajah yang dimiliki dokter kecantikan itu. Namun setelah mendengar nominal yang disebutkan oleh si dokter, In Hyung langsung merasa sangat frustasi. Dia pun pergi meninggalkan klinik tersebut begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada temannya. Malam harinya saat In Hyung sedang menyantap makan malam bersama ibu dan kakak perempuannya, sang ibu mulai bergosip tentang tetangga mereka yang baru saja digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Tangan tetangga itu bahkan sampai mengalami infeksi hingga membuatnya tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Ternyata insiden itu terjadi karena anjing milik tetangganya telah menjalani operasi plastik, sehingga wajah si anjing berubah drastis dari sebelumnya. Di dunia mereka saat ini, operasi plastik memang telah menjadi tren yang sangat ekstrim di kalangan masyarakat luas. Tak hanya manusia, bahkan hewan peliharaan pun kini bisa menjalani operasi plastik. Meski biaya yang dikeluarkan sangat mahal, orang-orang rela mengeluarkan uang mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah demi bisa tampil menarik atau menyerupai idola mereka. Mendengar obrolan itu, In Hyung merasa bahwa wajah aslinya saat ini masih jauh dari kata cukup untuk membuatnya tampil percaya diri di depan publik. Dia sangat ingin melakukan operasi plastik seperti orang lain, termasuk ibu dan kakak perempuannya. In Hyung berharap bisa mengubah wajahnya sebelum sesi pemotretan untuk buku tahunan sekolah nanti. Kakaknya pun berkata bahwa In Hyung sebenarnya tidak perlu melakukan operasi plastik, karena wajahnya saat ini sudah cukup menarik.
Lagi pula In Hyung masih duduk di bangku SMA, sehingga tidak perlu terburu-buru. Namun In Hyung tetap bersikeras karena dia tahu dulu kakaknya juga melakukan operasi plastik sebelum sesi foto buku tahunan. Dia memohon agar ibunya memberikan izin dan biaya. Tapi sang ibu justru menegaskan bahwa In Hyung baru boleh melakukan operasi plastik jika menggunakan uang tabungannya sendiri. Tak lama kemudian sang ayah baru saja pulang kerja dan langsung ikut bergabung di meja makan. Ayahnya sempat kebingungan melihat atmosfer canggung dan tingkah laku istri serta anak sulungnya. Ketika sang ayah menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, In Hyung yang sudah terlanjur kesal malah bangkit dan pergi meninggalkan mereka semua. Sambil menyendiri di kursi taman, In Hyung merasa sangat sedih karena mengira keluarganya sudah tidak menyayanginya lagi. Tiba-tiba temannya datang membawa tas In Hyung yang sebelumnya tertinggal di klinik kecantikan. Namun saat melihat wajah temannya, In Hyung langsung kaget. Ternyata temannya itu baru saja melakukan operasi plastik kilat. Temannya sempat bertanya apakah wajah barunya terlihat aneh atau tidak. Namun In Hyung tidak mampu berkata apa-apa. Dia pun langsung pergi begitu saja meninggalkan temannya sendirian. Kini In Hyung merasa benar-benar terasing dan berpikir bahwa semua orang telah mengucilkannya. Ibu, ayah, kakak, bahkan teman dekatnya sendiri bisa dan boleh melakukan operasi plastik. Tapi entah kenapa cuma dirinya yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Dia pun merasa kecewa dan menderita karena memiliki wajah yang berbeda dan dianggap tidak menarik dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Perasaan In Hyung benar-benar hancur. Padahal sejak kecil dia sangat mengidolakan ibunya dan menganggap wajah sang ibu sangatlah cantik. In Hyung selalu berharap bisa tumbuh menjadi wanita yang mirip seperti ibunya ketika dewasa nanti. Namun kini impian itu terasa runtuh hanya karena dia tidak memiliki cukup uang. Di tengah keputusasanya, pandangan In Hyung terlempar pada sebuah brosur selebaran. Brosur itu berasal dari sebuah klinik kecantikan yang baru, di mana mereka sedang mencari sukarelawan untuk operasi plastik gratis. Tanpa pikir panjang, In Hyung segera mendatangi klinik itu dan menemui dokter yang bertugas. Setelah berkonsultasi singkat, sang dokter langsung menyodorkan sebuah surat pernyataan. Dan tanpa ragu In Hyung langsung menandatangani kertas persetujuan tersebut agar prosedur operasi plastik pada wajahnya bisa segera dimulai. Dan pada akhirnya In Hyung bisa menjalani prosedur operasi plastik di klinik tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setelah operasi selesai, seluruh perban yang membalut wajah In Hyung mulai dibuka satu persatu. Di dalam benaknya, wajah In Hyung kini telah berubah menjadi sempurna seperti yang selalu dia idam-idamkan selama ini. Namun momen indah itu langsung mendadak hancur ketika terdengar suara dari sang dokter yang terus-menerus memanggil nama In Hyung. Suara dokter itu terdengar sangat panik dan ketakutan sambil berulang kali menyuruh In Hyung untuk membuka matanya. Ternyata operasi gratis yang dijalani In Hyung gagal total. Semua visual wajah cantik yang dia lihat sebelumnya hanyalah delusi atau mimpi belaka. Pada kenyataannya In Hyung bahkan tidak mampu membuka matanya karena saat ini kondisinya sedang sangat kritis akibat malpraktek tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan suasana rumah di mana seluruh anggota keluarga sedang menikmati makan malam bersama. Tak lama sosok In Hyung tampak kembali ke rumah tersebut. Awalnya suasana di meja makan berjalan seperti biasa saja. Ibu, ayah, dan kakak perempuan In Hyung tetap melanjutkan makan malam mereka tanpa curiga. Hingga akhirnya ketika mereka mendongak dan melihat wajah In Hyung, mereka semua pun terkejut. Mereka melihat wajah In Hyung kini sudah berubah drastis menjadi kaku dan hampir-hampir mirip seperti wajah kebanyakan orang pada umumnya. Namun mengerikannya, mereka semua tidak pernah menyadari bahwa sosok yang berdiri di depan mereka saat itu sebenarnya bukanlah In Hyung yang asli, melainkan orang asing berkulit lilin yang datang untuk menggantikan posisinya. Sosok misterius itu datang ke sana untuk menggantikan peran In Hyung di dalam keluarga. Sebab setelah operasi plastik tersebut gagal total, wajah In Hyung yang asli sudah rusak parah dan tidak akan pernah bisa dikembalikan atau diperbaiki lagi dengan cara apapun. Kini nasib tragis In Hyung yang asli tetap menjadi misteri yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplastikan. Dari dulu memang ketika saya melihat orang Korea atau artis-artis Korea, perasaan wajahnya mirip-mirip semua kan? Mata belok, hidung kecil, dagu lancip. Untung aja lubang hidungnya nggak dibesarin. Film ini juga sedikit menyentil kita lewat sindiran sosialnya yang sangat tajam. Tentang obsesi standar kecantikan yang nggak ada habisnya.
Pesan moralnya ya banyak-banyak bersyukur aja lah. Bayangin aja kalau wajah orang di seluruh dunia hampir sama semua. Pasti rasanya ngebosenin banget kan? Dan ketika kita terlalu terobsesi pengen jadi kayak orang lain demi bisa diterima oleh lingkungan, disitulah kita perlahan-lahan kehilangan jati diri kita sendiri. Bahkan dalam kasusnya In Hyung, dia harus kehilangan dirinya secara harfiah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.